Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami tim debat dari STI Plus Dina Konto. Saya Sri Wahyuningsi selaku pembicara pertama, di sebelah kanan saya Ridwan selaku pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Rizkawati selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terpelajar. Pada mosi debat kali ini, kami berada pada posisi standing pro, di mana Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang menangani penyelenggaraan pemilu di NKRI. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Keterbatasan wewenang Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil suara dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada membatasinya, dan penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu berbasis tahapan. Dewan Juri yang terhormat, merujuk kepada Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, pada pasal 5 tidak cukup kuat memberi kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu, dikarenakan kewenangan Bawaslu hanya sampai tahap proses pemilu dan rekapitulasi perhitungan suara. Perlu ditegaskan di sini, ada perbedaan antara pelanggaran pemilu dengan sengketa proses pemilu. Keadilan dan kejelasan hukum mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, menyambung argumen dari pembicara pertama, saya menegaskan kembali bahwa kami berada pada posisi pro pada mosi debat kali ini. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di dalam pasal 10 disebutkan dengan sangat jelas bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu, serentak kemudian dikuatkan lagi di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 yang berbunyi, jika terjadi perselisihan perolehan suara oleh hasil pemilu, baik Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD secara nasional, maka dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal ini sangat jelas dan tegas memberikan kewenangan penuh kepada Mahkamah Konstitusi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 lalu. Kapan Bawaslu berwenang memutuskan pelanggaran pemilu pasca perolehan suara tanpa adanya aturan yang mengikat? Jelas ada dualisme kewenangan kedua lembaga negara tersebut sehingga muncul keraguan-raguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap demokrasi kita. Pembatasan kewenangan di tubuh Bawaslu dalam memutuskan sengketa pemilu baik sebelum dan sesudah penetapan hasil suara menjadi masalah tersendiri yang harus diberi perhatian lebih dalam menegakkan keadilan pemilu. Sehubungan di Indonesia akan mengadakan pemilu serentak di tahun 2024, diperlukan kekuatan adjudikasi Bawaslu yang mengikat dan final pasca penetapan hasil secara nasional, karena masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada lembaga penyelenggara pemilu, salah satunya adalah Bawaslu. Jika kita tidak menjaga keadilan, maka keadilan tidak akan menjaga kita. Dewan Juri yang terhormat, secara kultural dan kejadian di lapangan, Bawaslu lah yang paling tahu masalah-masalah pelanggaran pemilu yang terjadi di daerahnya masing-masing. Contohnya, bila pemilu dilaksanakan di daerah-daerah terpencil dan pelosok Indonesia terjadi pelanggaran, maka harus ke MK untuk menghadiri persidangan. Belum lagi jika syarat formil tidak terpenuhi, maka akan menjadi kesulitan dan keterlambatan keadilan dalam menegakkan hukum pemilu. Dewan Juri yang terhormat, dari 262 perkara yang diregistrasi terkait PHPU pada pemilu 2019 lalu, ada 104 putusan yang ditolak dan hanya 12 yang dikabulkan, sisanya gugur dan ditarik kembali. Melihat fenomena dan evaluasi dari pemilu-pemilu sebelumnya, diperlukan adanya Badan Peradilan Khusus Pemilu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai perluasan wewenang Bawaslu dalam penegakan keadilan pemilu di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan pendapat para ahli seperti Dimas Rahmadan, Yendra Erwin, Ketua Bawaslu RI, hingga Prof. Mahfud MD mendukung terbentuknya Badan Peradilan Khusus Pemilu untuk pemilu 2024. Badan ini dapat menyempurnakan tata kelola pemilu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan begitu, kepastian hukum akan lebih terjamin sehingga eksistensi demokrasi dan Bawaslu tetap terjaga. Di negara dengan indeks demokrasi yang terbaik seperti Norwegia, Thailand, dan Turki juga telah menerapkan electoral management bodies, yang dimana wewenang penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu diberi peran dan kekuasaan lebih untuk menangani penyimpangan dan pelanggaran pemilu dengan penguatan keberadaan melalui undang-undang. Sekian penjelasan dari kami. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam demokrasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.